Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah Filsafat Timur. Saya mewakili dari kelompok 2. Ada 5 orang kami dalam kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Pindi Tarigan, yang ketiga Jubelta Ginting, keempat Francisco, dan yang terakhir Sony Simanjuntak. Materi kita hari ini yaitu filsafat kepercayaan Ugatame di Papua. Kita sering mendengar pernyataan yang sering dikumandangkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia dari kodratnya ingin mengetahui. Manusia dari kodratnya merupakan makhluk berpikir, ingin mengenal, merefleksikan dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup keseharian, lingkungan dan kehadirannya, asal dan tujuan dalam kehadiran manusia. Karakter rasional kehadiran manusia merupakan suatu kewajaran, kenormalan, kenaturalan. Nah, sekarang kita membahas pengertian Ugatame. Sistem religi suku Me sebelum mengenal organisasi agama telah percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Ugatame yang ditentukan sebelumnya semua yang terjadi atau telah terjadi di dalamnya. Ugatame berdiam luar angkasa, tapi tidak identik dengan matahari dan bulan. Hal ini diyakini bahwa bersama dengan alam semesta fisik, Ugatame menciptakan sejumlah roh. Roh-roh ini pada dasarnya sering muncul dalam bentuk bayangan di antara pohon-pohon yang dapat didengar untuk membuat goresan atau bersiul suara. Mereka akan muncul dalam mimpi atau visi pada waktu dengan asumsi bentuk manusia. Mereka dapat diyakini oleh si pemimpin atau visioner sebagai penjaga dan pembantu, baik atau buruk, atau dalam kepercayaan suku Me disebut Ifue. Membantu kerabat yang masih hidup mereka dalam berbagai masalah atau kesulitan yang dihadapi. Sebelum mengenal agama suku Me telah mengenal atau mempunyai orang yang biasanya melakukan ritual doa. Jadi baik pria maupun wanita bisa menjadi dukun atau dalam mimpi atau visi dan melalui sukses seperti yang diukur dengan hasil yang dirasakan. Penggunaan sihir, dukun praktek, kuratif dan preventif sihir, sedangkan dukun yang bersangkutan dengan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sekarang kita masuk ke sejarah suku Me. Jadi setiap suku bangsa di dunia pasti mempunyai fakta sejarah asal-usul mereka. Atas cerita asal-usulnya yang berkembang di suku bangsa tersebut, tentu ada perdebatan-perdebatan. Namun demikian, tidak dapat dibantah bahwa nenek moyang setiap suku berasal dari lokasi tertentu. Termasuk suku bangsa Me pastilah berasal dari suatu tempat tertentu. Apabila kita terus bertanya perihal asal mula orang Me, pada satu titik kita akan menyebutkan bahwa manusia berasal dari satu tempat. Buku-buku sejarah yang ada ataupun buku-buku lain yang dipercaya oleh banyak orang bisa menyebut nama dan lokasinya. Cerita-cerita fakta dari setiap suku bangsa yang suci dan sakral juga bisa menyebutkan dari mana mereka berasal. Ada sebuah fakta sejarah tentang asal-usul orang Me. Fakta sejarah itu telah diwariskan secara lisan di kalangan orang Me. Pewarisannya sangat hati-hati karena sangat suci dan sakral. Selama ini hanya diceritakan kepada orang-orang tertentu saja. Mereka menanamkan diri sebagai pembawa rahasia asal-usul orang Me. Berdasarkan fakta sejarah ini, orang Me berasal dari Pupu Papa. Pupu Papa terletak di bagian tengah. Nah, menurut fakta sejarah ini, hidup bersama-sama dengan keberadaan orang Me di wilayah Mewo, Papua Tengah. Fakta sejarah ini telah diwariskan hingga kontak pertama dengan orang luar dan masih terus diceritakan hingga saat ini secara lisan. Orang Me di samping mata pencarian utama sebagai petani kebun, mengenal juga berbagai jenis makanannya dan sayur tambahan lainnya sebagaimana suku-suku lainnya. Suku Me mempunyai unsur-unsur kebudayaan yang universal. Unsur-unsur kebudayaan universal yang ada di orang Me adalah yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan.
Ketujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi ke dalam sub unsur-unsurnya. Ketujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk manusia dimanapun juga di dunia, dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dan konsepnya. Orang Mei memiliki watak yang keras. Orang Mei biasanya terus terang, terbuka, belak-belakan. Orang Mei datang tenang menuju Anda dan melihat ke Anda langsung pada mata Anda. Orang Mei tidak lebih rendah di tanahnya sendiri. Begitulah kata Anthony van Kampen dalam bukunya yang terbit pertama kali. Ia juga menggambarkan orang Mei adalah suku yang setia dan pandai menyimpan rahasia. Karakter inilah yang membuat suku Mei menjadi semakin Mei. Berikut adalah salah satu dari berbagai macam suku di Papua yang memiliki nilai-nilai, bentuk-bentuk, dan ukuran serta ungkapan jiwa melalui arsitektur yang sangat berbeda. Tulisan berikut ini adalah salah satu suku Mei yang berhasil dihimpun melalui suatu penelitian survei pada beberapa waktu lalu. Dalam penelitian survei yang berjudul Studi Tipologi dan Kearifan Arsitektur Tradisional Suku Mei Papua, itu berhasil dikumpulkan data dan fakta di lokasi penelitian yang dimaksud. Pada akhirnya menemukan beberapa tipe tradisional yang dimiliki oleh suku Mei Paniai Papua yang dibahas berikut ini. Yang pertama itu tipologi arsitektur rumah tradisional. Ada 7 tipe arsitektur rumah tradisional, di antaranya yang pertama, Yameowa. Fungsi rumah Yameowa bukan hanya merupakan suatu tempat tinggal laki-laki, tetapi dalam rumah ini terjadi berbagai macam aktivitas yang perlu dilakukan oleh laki-laki secara turun-temurun. Yang kedua itu Yagamo-owa. Fungsi rumah Yagamo-owa bukan hanya merupakan suatu tempat tinggal perempuan, tetapi dalam rumah ini terjadi berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh perempuan secara turun-menurun. Selain sebagai tempat tinggal perempuan, fungsi lain dari Yagamo-owa adalah pusat komunikasi dan informasi aktual serta tempat proses belajar bagi anak-anak perempuan. Yang ketiga, Tidak Bega-owa atau rumah Honal. Jadi, secara harafiah, Tidak Bega-owa artinya sebuah bangunan yang membentuk gunung yang mempunyai ujung yang tajam. Fungsi bangunan ini adalah 2, yaitu difungsikan untuk tempat tinggal laki-laki dan tempat perempuan. Selain itu, fungsi lain adalah tempat menyimpan barang-barang berharga dari laki-laki ataupun perempuan. Lokasi bangunan ini berada di kampung-kampung, namun jarang dibangun dengan alasan bahwa rumah Honal adalah rumah adat suku. Yang keempat, Yuo-owa. Secara harafiah dapat diartikan bahwa Yuo artinya pesta, owa artinya rumah, sehingga rumah ini sering disebut rumah pesta adat suku Mei. Fungsi bangunan ini adalah tempat melakukan jual beli dengan cara barter dan uang tradisional. Kedua, tempat mencari jodoh. Saat melakukan pesta adat, laki-laki dan perempuan saling tukar gelang atau kalung sebagai tanda ungkapan cinta. Ketiga, tempat hiburan malam. 1 minggu 1 kali mereka tentukan sebagaimana malam hiburan untuk mengekspresikan seni tari maupun seni suara dalam rumah ini. Jadi selanjutnya ada Daba-owa, yaitu rumah pondok. Jadi secara harafiah kata Daba artinya daba kecil, Owa artinya rumah. Daba-owa artinya rumah pondok kecil. Rumah pondok dibangun di kebun hutan. Fungsi rumah Daba-owa bukan hanya merupakan suatu tempat istirahat pada siang hari, tetapi dalam rumah ini terdapat banyak fungsi yang meliputi tempat masak hasil kebun. Yang kedua, tempat menyimpan parang atau alat-alat perkebunan dan alat-alat perburuan. Dan selanjutnya fungsinya itu tempat berlindung dari hujan dan panas sinar matahari. Selanjutnya ada Ekina-owa atau kandang babi. Babi merupakan jenis binatang piaraan yang sangat berharga dalam kehidupan suku Mei, sehingga untuk menjaga agar babi itu tetap hidup dalam kandang yang aman dan nyaman, maka dibangun sebuah rumah atau kandang sendiri. Fungsi rumah ini adalah tempat tinggal kandang babi
Menurut cerita mitos, manusia atau orang Me hidup bersama dengan Ekina dalam satu rumah. Sekarang lokasi rumah ini berada di pinggir atau di dekat rumah laki-laki atau perempuan. Jarak antara rumah tinggal dengan Ekina Oa dibatasi oleh pagar. Yang selanjutnya itu ada Bedo Oa atau kandang ayam. Orang Me sampai saat ini meyakini bahwa ayam merupakan binatang piaraan pendatang karena belum terdapat di daerah Pania. Namun demikian, pada saat ini yaitu sekitar tahun 1970-an, ayam dipelihara sebagai salah pemberi protein bagi tubuh manusia. Saat ini orang Me mengetahui dan membedakan bagaimana mendirikan sebuah rumah untuk kandang ayam ataupun bebek atau jenis binatang piaraan lainnya. Akan tetapi sampai saat ini belum mengenal cara dan sistem pemeliharaan yang baik dan benar. Sekarang masuk kita ke dalam prinsip-prinsip orang Me. Perdamaian selalu bermakna positif. Jadi setiap manusia menjalankan hidupnya untuk kebahagiaan. Orang asli Papua adalah manusia yang juga berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam menata hidup secara harmonis. Dalam konteks ini dikaitkan dengan usaha orang asli Papua dalam menjaga perdamaian dengan 3 pilar penting, yakni Tuhan, alam, dan sesama. Ketiga pilar ini dianggap sangat mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama, damai dengan Tuhan. Persatuan manusia dengan yang tertinggi amat nampak dalam segala aspek kehidupan. Sebelum Injil masuk, mereka telah memiliki konsep Allah dalam sukunya masing-masing. Yang mereka kenal itu sama dengan apa yang diwartakan oleh para misionaris. Yang kedua, damai dengan alam. Alam ikut berperan aktif dalam eksistensi orang Papua. Alam telah ada bersama mereka. Alam menyediakan segala hal, khususnya dalam hal ini tanah yang menjadi hak. Masa depan dan identitas orang Papua akan ditentukan berdasarkan alam. Ketiga, damai dengan sesama. Komunitas yang mereka bangun berdasarkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Maka apa yang mereka lakukan adalah warisan para leluhur. Nilai kebersamaan antara sesama di Papua patut dijaga keluhurannya. Orang Papua mesti berdamai dengan sesama marga suku dan ras. Ketiga hal itu terjadi sebenarnya mereka melaksanakan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Ini materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.